Ya, selamat siang partisipan dan rekan-rekan semua yang udah hadir di diskusi kultural ini. Selamat datang di diskusi kultural remaja dan kesehatan reproduksi bersama PKBI DKI Jakarta. Saya Fikri Haidar dari PPH akan membantu jalannya diskusi kultural kali ini dengan topik remaja dan teknologi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari PMI Jakarta Timur, Palang Merah Indonesia. Ada Kak Farah Putri Arijani sebagai staf pengembangan sumber daya di PMI Jakarta Timur. Tapi selain sebagai staf pengembangan sumber daya juga punya banyak aktivitas dan salah satu jadi salah satu content creator juga dan youth center di PMI Jakarta Timur. Nah, untuk diskusi kultural kali ini topiknya remaja dan teknologi. Kita akan bahas serba-serbi tentang hubungannya teknologi dan remaja, teknologi untuk remaja dan sebagainya gitu. Silakan Kak Farah untuk menjelaskan pemaparannya pakai presentasi Kak atau ngomong langsung Kak? Halo Haidar, aku panggilnya Fikri Haidar atau Haidar nih? Haidar boleh, nggak apa-apa. Oh Haidar ya. Ya, Oke Haidar, salam kenal juga teman-teman semua. Ini aku udah boleh mulai? iya boleh silakan Kak. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banget udah berkumpul di sore hari ini menjelang pulang kerja buat yang kerja, menjelang pulang sekolah juga. Mungkin kalau ada yang masih sekolah itu jam 3 udah mulai eh, pulang sekolah ya, udah mulai di jalan. Nah, di sini buat teman-teman yang memang berkenan untuk menyalakan kamera, boleh banget karena supaya nanti kita bisa tektokannya lebih enak. Tapi kalau misalkan nggak bisa, it's okay, nggak masalah. Masih ada kolom komentar atau kolom chat, jadi bisa dipergunakan dengan baik dan reaction-nya. Aku akan share screen nih. Sepertinya masih di disable nih share screen ya. Mbak Lenggo Kakak bisa host. tolong. Sekarang bisa kan? Oke, aku udah bisa share screen. Oke, udah kelihatan slide-nya? Udah kelihatan Kak. Oke, sip. Salam kenal teman-teman semua. Hari ini kita akan banyak ngomongin seputar teknologi dan remaja. Di sini nggak mau terlalu formal-formal ya, karena pembawaannya memang begini, jadi nggak terlalu kaku dan mohon maaf apabila nanti ada hal-hal yang mungkin eh, baru gitu ya. Itu. Nah, oke, tadi sudah diperkenalkan juga dengan Haidar. Pada dasarnya aku sama dengan teman-teman semua di sini, masih umurnya nggak beda jauh lah ya, masih remaja tapi remaja akhir gitu. Aku masih 24 tahun em, menuju dewasa, menuju dewasa awal. Dan ini aku sharing juga nggak cuma dari perspektif remaja aja, tapi dari secara teknologi yang terjadi pada saat ini. Nah,
Di PMI itu sendiri, saya sebagai staf pengembangan sumber daya di PMI Kota Jakarta Timur. Ibarat ngomongin soal pengembangan, yang pasti kita harus bisa mengembangkan dan juga menciptakan inovasi-inovasi, ide-ide baru, terus menampung aspirasi-aspirasi dari banyak orang supaya nantinya organisasi kita tuh bisa berkembang lah ya. Gitu. Sama seperti teman-teman di PPH Atmajaya dan juga di PKBI. Nah, di sini juga saya sebagai konten kreator di PMI Kota Jakarta Timur, selain di PMI Jaktim, juga di Youth Center PMI Jaktim. Nah, di PMI Jaktim itu ada namanya wadah bagi remaja untuk ikan ide-ide, kemudian juga bersuara terkait hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Kemudian juga ada, saya bergabung juga di Youth Sovereign Academy. Di situ ada remaja dari seluruh dunia, terutama yang bergabung di Red Cross. Di situ kita ngomongin kita harus menciptakan inovasi apa terkait untuk kemanusiaan sih. Gimana caranya kita menciptakan hal baru atau kita memodifikasi hal yang sudah ada. Ya. Duh, Oh. sinyalnya hilang. Sebentar ya. Kalau ada kesulitan untuk share screen mungkin bisa dikirim file PPT-nya nanti dari Iya. PPH yang bantu. Udah ada belum? Udah Tadi kelihatan. sinyalnya hilang. Oke. Tadi aku pakai Mentimeter, tapi karena jumlahnya masih sedikit ya, kita bisa tektokan juga secara langsung dan di kolom komentar nih. Kira-kira gimana sih perkembangan remaja dan teknologi pada saat ini? Kemudian kalau ada fenomena-fenomena di remaja boleh nih ditulis di kolom chatnya. Teman-teman. Seperti apa sih perkembangan remaja pada saat ini dalam menggunakan teknologi? Misalkan kalau zaman COVID, kalau waktu pandemi COVID itu kan sekolah itu menggunakan teknologi ya di berbagai aktivitas gitu untuk remaja. Mulai dari nge-Zoom, kemudian tugas-tugasnya pakai e-learning. Seperti apa sih sekarang pada masa sekarang? Apakah masih menggunakan hal-hal yang seperti itu, teman-teman? Masih menggunakan teknologi nggak sih? Mungkin boleh nih Kak Haidar gimana? Kalau Kak Haidar, fenomena apa nih yang lagi Aku ngelihat kalau di kayaknya circle-nya Kak Haidar? banyak ya sekarang tugas-tugas anak sekolah gitu, kuliah juga sih yang bikin konten diupload ke YouTube, bahkan nggak ke YouTube tapi ke Instagram atau ke TikTok gitu, yang ya, dan juga formatnya tuh lebih kreatif, nggak kaku yang kayak presentasi gitu, lebih banyak yang dibuat parodi, jadi kayak terlihatnya kayak tugas-tugas itu dibuat menyenangkan gitu dengan esensi-esensi ya esensi-esensi pembelajarannya juga gitu. Itu sih yang aku lihat karena aku juga punya adik kan dan dia bikin konten TikTok buat tugasnya. Ya, tugasnya tuh dibikin yang lucu, terus yang bikin orang tuh ketawa-ketawa lah ya. Iya, Dibikin lucu gitu. padahal Itu sederhana gitu. salah satu perkembangan. Itu di-share di mana tuh biasanya, Haidar? Adikku sih nge-share-nya di TikTok ya. Oh, di TikTok. Iya, ya Uh-uh. di TikTok banyak tuh. Banyak konten-konten yang memang ngehook, terus bikin orang komen, nih jokes-nya kayak gimana? Jokes bapak-bapak bahkan juga suka masuk gitu ya. Iya, Di betul. modif. Nah, di sini juga ada dari Kak Zahra nih.
fenomena remaja mencari jati diri di sosmed, ada yang negatif kayak ikutan tren-tren merugikan, ada juga yang positif dengan self ke depannya. Bener banget, banyak banget juga sih konten-konten yang positif dan juga yang negatif. Kayak kalau zaman sekarang sih lagi rame lato-lato ya. Lato-lato tuh diputar-putar terus apa namanya pakai yang mode mode helikopter atau apa kayak gitu. Terus tips and trick biasanya. Terus juga ada banyak banget sih konten-konten yang memang sangat menarik di media sosial. Selain konten, mungkin ada yang mau sharing juga nih. Kak Aska mungkin boleh mau share fenomena yang ada di circle-nya. Halo Kak Aska. Halo. Oh, ternyata. Apa ya, kalau fenomena tentang di kalangan circleku ya paling apa ya, nongkrong terus ya Instagram, buka TikTok, main TikTok bareng dan segala macam sama teman-teman gitu. Kayak gitu sih, kayak pada pemuda pada umumnya gitu kan. Itu biasanya kalau sama temen tuh ngobrolinnya apa? Misalkan TikTok ada konten, ada tema spesifik nggak yang diobrolin? Misalkan nyari tempat rekomendasi di Jakarta buat nongkrong kayak gitu atau apa gitu? Biasanya apa tuh Kak? Kalau enggak sih, kebetulan kan aku tinggal di Bandung gitu kan. Ya paling kayak tempat rekomen buat kayak hangout makan gitu kan, kayak buat kumpul-kumpul gitu kan. Terus kayak cari-cari buat pas staycation kayak gitu tuh kan di beberapa aplikasi. Oke, seru banget sih. Udah punya temen sefrekuensi, terus kita mainan atau menggunakan teknologi bareng, itu tuh sangat apa ya, asik sih ya, asik banget gitu. Terima kasih Kak Aska untuk sharingnya. Ada lagi yang mau sharing terkait fenomena yang ada di circle-nya masing-masing? Kalau cerita tentang perkembangan teknologi itu akan sangat panjang banget ya, terutama buat teman-teman, terutama buat remaja juga sih saat ini, karena sangat friendly ya di remaja ketika kita udah pegang gadget, terus kita install aplikasi, kemudian mengakses banyak website gitu, itu akan sangat terbuka banget, kita bisa melakukan banyak hal. Sebagai contoh juga perkembangan, aku eh, bergabung di salah satu komunitas fans gitu ya, fansnya Isyana. Jadi di fansnya Isyana itu ada yang namanya NFT. Nah, di situ aku benar-benar nggak tahu gimana caranya beli beli NFT kayak gitu. Itu sampai benar-benar ada beberapa remaja juga kita saling sharing, saling diskusi gimana sih caranya untuk beli NFT kayak gitu. Itu benar-benar ya karena secandu itu gitu menggunakan teknologi. Nah, sekarang next itu sedikit intermezzo aja. Nah, siapa yang pernah ngerasain atau merasakan WhatsApp, Instagram, Facebook down atau salah satunya? Apa sih yang dirasakan? Boleh nih Raisen yang pernah merasa apa namanya? Yang pernah ngerasain dampaknya Instagram, WhatsApp, dan Facebook lagi down. Udah nggak teman-teman? Pernah nih Kak Zahra, pernah ya. Gimana nih Kak Zahra, kalau pernah ngerasain terus apa yang dilakukan Kak?
Boleh dong Kak sharing. Waktu itu kejadiannya gimana, terus apa yang dilakuin waktu WhatsApp atau Facebook atau TikTok, Instagram, Twitter down. Waktu down ya, itu sih efeknya pasti langsung panik ya karena nggak bisa komunikasi. Tapi aku punya tips buat kalau komunikasi nggak harus lewat WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Aku pakai Shopee waktu itu penggantinya WhatsApp buat connect ke teman-teman yang misalkan lagi kerja nih. Terus butuh komunikasi sama temen. Akhirnya karena WhatsApp nggak bisa, aku chattingannya pakai Shopee atau email. Masuk nggak sih, Far, suaranya? Masuk Iya Kak, masuk masuk masuk. suaranya. Iya, itu. Itu pengalamannya ya. Azahara dan teman-teman sebentar ya, aku izin 5 menit karena ada azan kencang banget di sini. Oke, Kak Zara masih ada di sini? Masih stay di Zoom kah? Mana Kak Zara tadi? Nah, tadi gimana nih? Aku agak putus-putus suaranya, kurang kedengeran pas WhatsApp-nya lagi down, akhirnya komunikasinya secara langsung. Kemudian ada lagi nggak nih yang dilakuin? Oh, gantian azan. Oke, oke. Siap. Tadi seperti itu ya pengalamannya. Terus pindah ke move ke medsos mana nih? Ke Zahra. Cari alternatif lain. Ke Shopee. Pindahnya ke Shopee ya karena sering check outan bareng gitu ya. Wah, bener nih pindah ke SMS. Ya sempat dan rame banget ya di apa namanya di Twitter juga langsung WhatsApp down. Ini kenapa sih WhatsApp pasti pindah langsung ke medsos lain dan wait aku hapus dulu nih ada yang oke. Nah, oke. Aku disable dulu anonetnya supaya bersih terus. Nah, eh ada juga Kak John nih pindah ke SMS. Gimana nih Kak John? Boleh nggak sharing kenapa sih memutuskan untuk berpindah? Terus rasanya gimana sih waktu WhatsApp-nya lagi down gitu?
Iya, sebetulnya alternatif sih ya. Jadi apapun bisa menjadi media komunikasi. Misalnya kalau internetnya lagi nggak bisa, berarti bisa pakai SMS gitu ya. Itu kalau misalnya ada pulsa SMS itu. Tapi kalau misalnya kayak misalnya itu terjadi beberapa kali gitu ya. Nah, itu salah satu alternatifnya pakai SMS yang juga masih ada gitu ya di ponsel kita. Itu sih. Bener banget, Pak. Sip. Setuju sih, Pak John. Jadi nggak harus tetap nunggu gitu ya, Pak. Kita harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Aku setuju banget. Terima kasih untuk sharing pengalamannya, sedikit pengalaman juga waktu ini adalah gini dari Kak Zara. Tapi kalau lagi weekend gak ngaruh apa-apa sih, Pas Don malah asik, gak ada yang ganggu. Iya bener, malah asik ya. Jadi nggak ada notif-notif yang jadi bikin aku harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini gitu. Jadi santai gitu. Tapi memang ketika memang dirasa perlu pada saat itu kebetulan pas WhatsApp itu lagi down, aku tuh lagi ada tugas juga di kampus dan itu pakai grup WhatsApp dan seketika kita langsung migrasi ke Telegram. Itu bener-bener eh, bikin Zoom kemudian di WhatsApp itu kan lagi down ya, nggak bisa chatting, tapi kita bisa merubah apa namanya, merubah bio group. Nah, itu akhirnya masukin link Zoom, akhirnya kita nge-Zoom dulu dan pindah ke Telegram. Gitu, ngomongin tugasnya baru pindah ke Telegram. Jadi benar-benar kayak kita harus cepat beradaptasi. Dan di sini juga ada quotes nih dari Bill Gates. Bill Gates itu penemu Microsoft dan dia bilang I don't know has become I don't know yet. Jadi ketika kita pada saat itu kita tidak tahu, kita bisa merubah itu dengan kata kita belum tahu. Dengan kita bilang kita belum tahu, berarti kita akan berusahanya untuk mencari ketidaktahuan atau kita cari tahu ketidaktahuan itu seperti apa, gitu. Nah, faktanya di sini aku ambil dari Youth Digital Literasi. Remaja itu mengakses media sosial itu 5-30 kali sehari. Open, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Dan setiap satu kali buka medsos itu membutuhkan waktu 5-60 menit. Gimana? Bapak, Ibu, teman-teman, boleh nih kita buka HP masing-masing. Buka HP masing-masing. Kemudian lihat di pengaturan atau settingannya. Berapa kita buka medsos, buka handphone, screen time paling atas apa? Aku stop share dulu lah. Boleh nih. Buka pengaturan, terus lihat di sini itu ada, aku karena pakai bahasa Indonesia, tulisannya kebiasaan digital. Paling atas apa nih? Ada yang mau spill nggak? Apa Haidar ngeblur nih background belakangnya. Paling atas kamu apa? Aku paling atas Twitter 2 jam. Dek, lebih banyak ternyata dari aku, luar biasa. Iya, Ini sampai jam 3 sore ya. Belum malam ya Haidar ya. 2 jam per hari. Ya, aku biasanya memang selalu aktif di Twitter. Karena memang pekerjaan atau karena memang warganet nih? Warga Twitter nih. Dua-duanya sih, buat nyari Aduh. buat nyari konten juga dari Twitter karena lebih cepet ya. Terus ya karena emang kalau misalnya udah selesai kerja ya main Twitter. Setuju. Yang kedua sama ketiga apa nih? Itu paling bisa kelihatan tuh dari situs sih. 3 aja kan ya, 3 teratas nggak sih di handphone? Aku 3 teratas itu 3 teratas aku WhatsApp sama apalagi kedua WhatsApp, ketiga itu browser. Masih googling lah ya. Iya kan dari Twitter terus buka
nemu berita, link, kebukanya di Cari. browser kan. Sip. Thank you Haidar for sharing. Teman-teman, boleh nih yang lain ada apa aja sih yang apa namanya nih? Jadi promosi HP enggak ya? Apa namanya di pengaturan, terus lihat apa sih yang paling sering dibuka dan bahkan lebih ya. Tadi kan aku bilang 5 sampai 60 menit bahkan bisa lebih dari itu gitu. Kalau aku pribadi aku WhatsApp 2 jam. WhatsApp 2 jam, terus ada Instagram 1 jam. Mungkin karena aku admin medsos, jadi aku buka Instagram sering ya. Terus sama galeri. Kalau galeri pasti nyarinya dulu nih, apa namanya isi yang mau di-share apa gitu. Di sini ada Kak Zahra lagi nih. Boleh nih kakak-kakak yang lain bisa share juga apa sih aplikasi yang paling sering dibuka. Ini ada CapCut, WhatsApp, dan TikTok. Kak Zara itu berapa jam nih Kak aplikasinya yang dibuka? Mungkin belum ini ya, belum stay lagi nih. Oke, aku nggak kelihatan jamnya. Aku kelihatan jamnya. Diklik. Nanti ada waktu jam layar. Gitu. Nah, di situ tuh aku suka sering lihat juga sih, sering memantau udah sampai mana nih aku buka medsosnya gitu. Kalau misalkan udah bener-bener kelewat batas, aku biasa paling maksimal banget. Kalau aku kan admin medsos itu paling banyak 3 jam sih. 3 jam untuk scrolling, tapi juga kan standby aja gitu kan, nggak terlalu selalu ngeliat di layar gitu. Nah ini next. Wait. Oh, CapCut 1,5 jam, WA 1 jam, TikTok setengah jam. Ini ngedit mulu nih kayaknya editor nih ya. Kak Zahra nih ya, ngedit di CapCut gitu ya. Terus buka WhatsApp, nge-share hasil editannya gitu ya. Terus di-upload di TikTok. Jadinya sekalian habis ngupload, habis itu lihat-lihat di konten TikTok gitu ya. Biasanya suka gitu. Gitu. Nah, oke, udah kelihatan. Nah, ini tadi sih sekarang udah nambah. Ini tadi bahkan kemarin tuh hari apa ya? Kemarin tuh hari Kamis. Ini belum sampai malam. Kemarin aja aku menggunakan eh, apa namanya? Lebih dari 4 jam aku menggunakan handphone ya. Screen time aku sangat tinggi sekali gitu. Next. Nah, ngomongin soal remaja dan teknologi itu sangat erat banget kaitannya. Di sini aku menuliskan beberapa kaitan dari remaja dan juga teknologi. Yang pertama itu buat edukasi. Mungkin di sini aku mau nanya juga nih ke teman-teman, kira-kira edukasi itu yang sering banget atau yang lagi dilakuin akhir-akhir ini buat teman-teman tuh apa sih, seperti apa sih pemanfaatan teknologi untuk edukasi? Tadi aku udah dapat share dari Kak Haidar juga kalau menggunakannya untuk tugas ya. Selain tugas tuh ada apa lagi sih yang dilakuin sama teman-teman? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang juga. Aku nanya ke siapa ya? Ada yang mau sharing yang dilakuin untuk edukasi terutama? Boleh ditulis di kolom komentar juga. Nih, komentar kebiasaan di Instagram. Di kolom chat ya. Boleh nih ditulis di kolom chat. Oh, ada Kak Heni untuk kursus online.
benar banget, banyak banget ya. Dari yang free sampai yang berbayar itu banyak sih. Dan ada level-levelnya mau pakai paket yang mana gitu ya. Terus ini dari Pak John lagi untuk pekerjaan, promosi event, sama cari informasi. Boleh ada yang mau sharing lagi untuk edukasi seperti apa? Terus ada juga yang cari informasi paling banyak sih ya, sama belajar dan pekerjaan. Terus dari Kak Niluh Gede Susanti, saya lebih pada jurnal-jurnal karena sedang penelitian. Semangat Kak penelitiannya Kak. Semoga selesai tepat waktu dan bisa lancar. Karena teknologi akan sangat membantu ketika kita cari-cari jurnal tuh, jurnal dari mana aja tuh ada gitu ya. Jurnal-jurnal internasional pun juga banyak, tinggal kitanya aja mau nyari apa enggak gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman, kalau tidak ada lagi kita lanjut nih bahasan yang kedua. Biasanya teknologi juga digunakan untuk eksistensi. Nah, eksistensi itu yang seperti apa sih? Kalau remaja itu biasanya eksistensi itu digunakan untuk tadi juga sempat dibahas nih sama Kak Zara untuk self branding, branding image, nge-up gue siapa gitu ya. Up gue siapa. Tapi memang kadang ada remaja tuh sekarang postingannya nol gitu ya. Postingannya nol kan bikin orang kepo ya. Itu dia tuh seperti apa sih gitu. Nah, dengan postingan nol nggak mungkin dong Instagram cuma nol, postnya nol. Tapi dia pasti tetap akan membuat highlight. Highlight yang mencirikan dia itu seperti apa sih. Entah apa namanya prestasi-prestasinya lah dijadiin satu highlight, atau tempat mainnya kemana, teman-teman bestie-bestinya siapa kayak gitu. Terus juga mereka biasanya aku dan kita semua remaja biasanya juga kayak bikin story. Bapak Ibu juga mungkin sering juga kan bikin story, dan itu memang kalau untuk remaja kalau remaja juga untuk eksistensi, untuk mendapatkan pengakuan seperti apa sih dia gitu. Kemudian kita tuh seperti ini loh kayak gitu. Pengakuan dari orang dewasa supaya bisa lebih dipahami gitu. Di sini mungkin ada remaja untuk cari-cari. Mungkin ada remaja-remaja. Iya, ada juga remaja yang untuk cari pacar, untuk mengekspresikan sih di sini ya, media ekspresi seperti apa sih dirinya kayak gitu. Itu juga salah satu penggunaan teknologi yang ada gitu. Ada aplikasi jodoh. Iya ya, kayak itu Teknit gitu. Ada di Play Store ya, bisa di-download loh, jadi jualan aplikasi ini. Nah, seperti itu. Karena memang pada dasarnya remaja juga membutuhkan pengakuan dari orang dewasa, dia seperti apa dan ingin dipahami. Pada dasarnya seperti itu sih. Karena memang apalagi gitu ya, apalagi remaja pada masa pubertas itu sangat, tadi juga sempat dibahas nih sama Pak John, sangat dekat juga dengan kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenis kayak gitu, terus punya circle sendiri, teman sefrekuensi, dan itu butuh eksistensi atau ingin menunjukkan kayak. Kemudian yang ketiga ada ekspresi, media ekspresi. Bisa jadi tadi kayak Haidar ya, sama Kak siapa tadi ya, aku lupa lagi namanya. Gitu, media ekspresi. Biasanya nih, teman-teman mengekspresikan apa sih di media sosial? Boleh sharing? Nah, ini juga ada dari Kak Heni, Adikti, mengekspresikan dirinya melalui hasil karya yang diupload ke sosmed. Bisa juga kayak lukisan-lukisan gitu ya. Lukisan, hasil gambar,
kemudian kayak karikatur atau kayak yang pakai pensil kayak gitu. Terus dia upload di medsos. Kan biasanya kalau gambar doang orang-orang nggak tahu ya kalau kita bisa gambar. Nah, ada juga remaja-remaja tuh yang emang pintar gambar, mengekspresikan melalui hasil karya gitu. Terus bikin kaligrafi, wah kita jadi tahu ya ternyata tuh dalam diam dia bergerak gitu ya, Caela. Dalam diam, wah betul tuh Bu. Anak Ibu Heni eh, itu kalau boleh tahu umur berapa, terus dia hasil karyanya tuh seperti apa tuh Bu? Aku jadi tertarik karena aku belum sempat apa namanya ngekspresiin apa nge-share hasil karya gitu kayak lukisan gitu. Karena aku nggak bisa. Umur berapa nih Bu anaknya Bu kalau boleh nge-share? Wih, iya sih benar. Keren banget sih Bu. Keren banget Bu Heni. Anaknya umur 12 berarti kelas 1 SMP, kelas SD ya. Kelas 6 ya. Kelas 6 SD. Terus gambar anim itu keren banget dan di-share juga supaya memang teman-temannya tahu, kemudian bisa cari-cari info juga nih lomba-lomba gitu ya. Lomba-lomba ada juga yang bisa nyanyi, nari, itu diekspresikan di media sosial. Bener banget. Terus aku juga mau nanggepin ini dari Pak John untuk mencari uang juga jadi YouTuber. Iya bener banget nih. Banyak YouTuber-YouTuber terus dancer-dancer yang cilik aku lupa lagi namanya. Kalau yang Korea Hana Naan ya. Naan gitu dia gambar apa namanya ngedance dari bocil, dari bocil dari kecil, dari masih umur remaja awal bahkan anak-anak gitu ya dia udah eh, ngedance akhirnya dilirik sama agensi terus menjadi besar namanya kayak gitu itu juga salah satu kaitannya dengan teknologi dan remaja. Wih, sip. Nanti kita ada sesi sharing medsos nih. Boleh banget ditulis di kolom chat. Nih IG-nya @anggunde. Nah, kemudian yang keempat ada entertain tadi sarana untuk bermain. Selain bermain, terus juga hiburan. Karena kan belajar mulu ya, nggak mungkin edukasi terus, tapi juga membutuhkan entertain. Tadi juga edukasi diselingi dengan entertain kayak ngasih jokes-jokes yang lucu, itu juga sangat banyak ya kontennya di media sosial. Siapa yang suka konten entertain? Boleh nih kasih reaction di kolom lagi, di Zoom-nya. Aku sih suka banget ya, karena nyari hiburannya tuh nggak jauh-jauh sih. Cukup dengan lihat-lihat di TikTok atau YouTube itu udah jadi kayak hiburan aja gitu. Next. Nah, teman-teman boleh nih kita saling sharing media sosial apa sih yang teman-teman punya. Boleh juga ditulis di kolom komentar, di kolom chat. Aku juga mau lihat nih paling banyak apa sih yang biasanya digunakan karena memang pada faktanya kalau di Indonesia itu sendiri paling banyak itu adalah WhatsApp gitu ya. WhatsApp yang sering digunakan. Kemudian ada YouTube yang kedua dan juga yang ketiga ada Facebook, baru baru ada Instagram kayak gitu. Boleh nih ditulis di kolom chat kira-kira media sosial apa sih yang paling banyak digunakan atau yang teman-teman punya? Sekiranya memang teman-teman mau share, boleh ditulis di kolom chat. Oke.
Nah, di sini ada tadi selain karena begitu erat teknologi dan juga remaja, tentunya ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Tapi kita ngomongin soal dampak negatifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kecanduan. Tadi di awal juga kita udah bahas screen time-nya sudah berapa lama sih menggunakan gadget gitu. Nah, ketergantungan ini biasanya kalau misalkan udah megang handphone, kayak aduh kok kayaknya jadinya keterusan ya gitu, keterusan terus jadinya ya si kurang memanage waktu dengan baik kayak gitu, dan itu merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi dan sering banget sih ya terjadi terutama eh, pada remaja yang menggunakan teknologi. Kemudian yang waduh ada geluduk nih, ada petir nih kenceng banget. Yang kedua itu biasanya ini dampak negatif remaja ya, bagi remaja. Yang kedua itu ada mood swing atau eh, perubahan mood yang mendadak banget. Misalkan kalau lagi lihat konten-konten apa nih, konten di medsos, contoh Gala ya, contoh misalkan Gala atau Amina lah, Amina Cipung lah ya. Siapa nih yang lagi ngeliatin konten-konten Amina atau Cipung gitu, atau si siapa namanya Baby L, itu banyak lah ya. Terus anaknya Ria Ricis siapa lupa. Nah itu tiba-tiba tiba-tiba kesal gitu ya, tiba-tiba kesal pas ngelihat eh, hal-hal yang so sweet, wah tiba-tiba mau Ana ya, terus kayak misalkan Ana urusan tuh ya di komentar gitu ya, terus tuh komennya tuh banyak, tiba-tiba ada yang kesel lah, terus ngebaca komen yang lain, iya jadi apa namanya Moana dia sekarang nyanyinya lebih bagus, terus kita seneng lihat komentar yang baik, terus tiba-tiba ada yang nge-hate gitu ya, terus tiba-tiba ikutan kesel juga kayak gitu. Itu sangat mudah sekali gitu ya dengan kita mengakses media sosial, berubah-ubah gitu ya mood atau suasana hatinya. Betul, betul disorot sama Komnas karena naik jet ski yang nggak safety ya itu. Ini kita jadi bahas bahas ini ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh aja ya uh, mood swing yang ada. Boleh nih kalau mau ada yang mau share fenomena apa lagi sih yang saat ini terjadi, kemudian supaya nanti kita bisa menyikapinya dengan baik. Kemudian kita lanjut lagi ya. Yang ketiga itu ada meningkatnya depresi. Nah, contohnya misalkan ketika kita melihat konten-konten yang apa namanya belanjaan lah ya, belanjaan sale, kemudian lagi ada yang sale, terus tiba-tiba aduh kayaknya gue pengen beli itu deh, tapi kok uang nggak ada gitu ya. Terus atau lagi ada tempat liburan yang lagi in banget di Bandung, terus aduh kayaknya gue pengen ikut, pengen ke sana tapi kayaknya nggak memungkinkan waktunya, terus ada kayak pengen jajan-jajan lah ya, jajan-jajan lucu di Peak gitu di Jakarta, terus juga pengen jajan-jajan nyobain makanan yang baru, brand yang baru, terus akhirnya ngeliat di medsos begitu se- seviral itu gitu ya, seviral itu, kepo, pengen beli tapi jadinya cemas gitu. Terus ada juga yang brand M. Dari tadi kita ngomongin brand juga udah belak-belakan ya. Pokoknya yang eh, pemburu ruko kosong lah ya. Itu penghuni ruko kosong. Nah, itu kayaknya jadi pengen beli, gimana sih rasanya? Itu tuh aku kayak orang-orang tuh kayak gimana sih, lo udah nyobain belum sih? Kayak itu kenapa sih kayak gituan aja jadi dibahas banget gitu ya. Kadang ada yang seperti itu gitu. Ada yang menanggapi seperti itu, tapi untuk menjaga agar kita wajar, kita normal-normal saja gitu ya. Kita bisa ya menyambut
teknologi itu dengan baik gitu. Kemudian yang keempat terakhir ada kekerasan berbasis gender online. Itu dampak negatifnya ya. Contohnya ada impersonating, cyberbullying dan lain-lain. Banyak banget, bahkan juga salah satu temanku juga beberapa akhir-akhir ini juga ada yang akunnya dibikin akun palsu dari orang lain gitu. Bahkan juga ada yang pacarnya sendiri gitu ya untuk mantan pacarnya dia nge-share apa namanya foto-fotonya, kemudian tanpa izin di-share, kemudian nge-follow-followin orang-orang, menunjukkan kata-kata yang kurang baik kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi yang memang kita harus menjaga keamanan ya, digital security-nya itu harus kuat banget nih. Dan kita juga nggak cuma hidup di dunia medsos saja, tapi hidup juga nih di dunia nyata gitu ya. Jangan sampai lupa bahwa kehidupan kita juga bisa balance loh gitu, nggak cuma di dunia maya aja. Ada lagi nggak nih teman-teman? Mungkin aku kelewat, kita boleh sharing juga. Kalau ada yang terlewat, boleh kita saling diskusi juga ya. Nah, next. Nah, di sini dampak positif yang paling sering sih ya kita rasakan gitu. Yang pertama adalah terbuka dengan perubahan zaman, terus kita juga bisa lebih mudah dalam pekerjaan, akses pekerjaan itu lebih mudah, kemudian akses informasinya lebih luas. Kita punya jaring pertemanan yang sangat banyak, tak terbatas, kemudian bisa menjadi sarana untuk meraih prestasi. Tadi udah disebutkan ada e-course, terus kursus-kursus online, nyari jurnal, kayak gitu. Di sini aku mau share dulu, ada video animasi. Ya. Teman-teman di tempat teman-teman gimana nih cuacanya? Mendung nggak? Aku dari tadi geluduk banget. Ada petir. Sama. Boleh nih, Kak Nilu Gede Susanti. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin saya lebih kepada berbagi pengalaman aja. Saya itu mempunyai seorang remaja. Kebetulan kakaknya itu sudah sampai pada perguruan tinggi, kemudian anak saya itu sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP. Nah, kebetulan saya di rumah, saya sedikit disiplin mengenai penggunaan gadget. Jadi dalam 1 minggu itu waktu sebelum COVID itu masih bisa diatur, anak-anak itu masih bisa diatur. Artinya apa? Artinya bahwa saya cuma memberikan izin di hari Sabtu dan Minggu untuk menggunakan gadget. Itu pun hari Sabtu di sore hari boleh dipakai cuma sampai batas dari jam 4 sampai dengan batas jam 9 malam. Kalau hari Minggu itu saya berikan waktu setelah siang jam 1 sampai dengan jam 4 sore karena mereka harus persiapan belajar. Itu mereka bisa patuh. Sehingga kita bisa mengontrol setiap apa yang mereka buka, apa yang itu kami kontrol karena kami suruh tidak boleh di password, kemudian gadgetnya harus ditaruh di muka orang di meja. Sehingga kami mengontrol. Tetapi setelah COVID yang terjadi, mereka kan harus belajar menggunakan gadget setiap saat. Itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka karena tidak bisa bertemu muka dengan guru dan sebagainya. Akan tetapi yang terjadi, yang saya lihat, susah sekali kalau sudah setelah COVID itu susah sekali kita mengambil gadget itu karena sudah selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun tuh mereka menggunakan gadget, sehingga itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari mereka. Bahkan kalau pada malam hari saya sering mendengar dia sering tertawa, itu sepertinya dia bermain game, karena kadang marah, kadang tertawa, atau seperti hal-hal itu. Jadi ada, kalau saya melihat dari pengalaman ini, saya
bahwa ini ada hal positif, tapi bahkan ada hal yang terkadang kalau kita tidak batasi waktu, saya tidak mendengar, saya bilang bahwa tidak boleh tidur sampai larut malam. Itu saya harus komando dari kamar sebelah, karena saya mendengar suara-suara seperti itu. Tapi kemudian saya mau katakan bahwa penggunaan gadget itu sebenarnya ada hal positif. Tetapi kita sebagai orang tua karena tidak bisa lagi kami kontrol, jalan satu-satunya adalah kita cuma bisa memberikan arahan kepada anak, pilihlah tontonan atau pilihlah pilihan yang benar, yang baik, sehingga engkau tidak terjerumus. Jadi hal-hal seperti itu yang sering saya buat anak saya, dan kemudian yang saya dengar, dia orangnya biasanya diam-diam pada tengah malam itu dia bisa dengan gadget itu dia bisa pakai untuk mengaji, dia bisa bahkan minta uang kepada kami, Mi saya mau daftar untuk jadi ustazah yang muda, saya mau bergabung di sini, kami harus membayar iurannya seperti sekian. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal negatif, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kami kontrol. Tetapi kami cuma bisa beri peringatan. Mungkin seperti itu pengalamannya, Mbak. Ya, siap. Makasih Bu Nilo untuk share terkait penggunaan teknologi ya di anaknya Bu Nilo, dan setuju banget untuk kasih arahan terutama dari orang tua itu penting banget ya, karena kalau bukan dari orang-orang di sekitar kita siapa lagi gitu ya untuk mengingatkan. Terus juga bisa juga kalau misalkan anaknya main handphone, kitanya juga bisa harus bisa lebih canggih malah ya, harus bisa lebih apa sih yang dia mainin, kayak tadi juga Bu Nilo, apa sih yang ditonton kayak gitu, kita bisa cari tahu apa sih memang yang dia suka, apa sih yang lagi dia lihat di handphone gitu ya. Dan ada beberapa aplikasi juga yang memang bisa membatasi atau langsung close sendiri gitu ya untuk di handphone itu untuk anak-anak. Tapi kalau untuk remaja juga masih bisa sih digunakan kalau memang mau diinstal di situ gitu. Tapi pada dasarnya memang butuh pendekatan khusus untuk anaknya gitu ya, untuk remaja. Karena kita pengen kayak fair-fairan sih gitu, kayak pengen fair-fairan, terus oke, kalau misalkan aku nggak boleh main handphone kayak gitu. Butuh pendekatan secara khusus supaya bisa bekerja sama dengan baik gitu kait penggunaan gadget. Betul apa betul? Siapa nih yang pernah merasakan hal yang sama? Aku pernah juga lo main handphone mulu lo gitu. Bahkan handphone bahkan tidur masih megang HP gitu ya. Siapa yang pernah gitu ya? Tidur masih pegang handphone gitu. Oh iya, tadi habis main Twitter, habis nge-scroll, terus aku lupa gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang menjadi dampak negatif, tapi ya tadi dari circle, dari orang terdekat yang bisa membantu mengingatkan gitu ya. Aku tadi lagi play apa tadi ya? Lupa. Aku play video sedikit video. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya
melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, itu video sedikit video animasi ya tentang apa sih dampak yang ada, dan kita pasti udah tahu banget ya terkait media sosial yang sudah sering digunakan. Sebenarnya remaja tuh seperti apa sih kayak gitu ya? Kenapa ini nggak ke share screen ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, nanti untuk pertanyaannya kita tampung di akhir dulu ya, karena masih ada pembahasan juga nih. Nah, kita lanjut. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan adanya teknologi ini? Sedikit sharing juga dari apa yang saya lakukan dan teman-teman di PMI dalam penggunaan teknologi gitu. Nah, di sini kalau lihat YouTube juga boleh nih, ada yang namanya Solverino Voices. Nah, ini kita kayak speak up gitu. Yang ada di negara ini tuh seperti ini loh, kayak gitu. Dengan adanya YouTube, itu menjadi sarana kita untuk speak up. Dan ketika kita menggunakan itu akan lebih terdengar secara luas gitu ya. Bisa ngenotis, bahkan bisa ngenotis pemerintah gitu. Dan di sini juga aku berjejaring dengan Community of Practice atau Content Creator Cashpro. Dan ini ada sekitar, aku kurang lebih berapa ya, 50 kalau nggak salah, itu ada anggota organisasi yang bergabung. Salah satunya juga PKBI gabung juga nih di Community of Practice. Next, nah aku stop share dulu ya. Stop share. Apa aja sih yang bisa dilakukan meng-engage gimana caranya untuk meng-engage remaja menggunakan teknologi yang baik atau yang benar kayak gitu. Nah, ini aku sedikit pengalaman terkait proyek yang dilakukan di PMI di tahun 2021 dan 2022 tahun lalu. Itu kami meng-engage atau mengajak remaja dalam bikin konten bareng sih. Karena kan remaja tuh pada saat itu surveinya adalah kita bosan ya, survei kecil-kecilan teman-teman PMR tuh bosan sekolah online doang kayak gitu, nggak ngapa-ngapain. Terus ternyata tuh mereka suka sama kesehatan seksual dan reproduksi, terus juga suka tentang isu-isu bencana, isu-isu pertolongan pertama, dan isu-isu kesehatan. Akhirnya buatlah itu, kita udah daripada kita diem-diem bae gitu ya, mending kita ngonten bareng gitu. Nah, teman-teman remaja tuh senang banget, dan tentunya butuh pendekatan juga nih supaya bisa lebih luas hasilnya gitu. Ini aku share, ini ada after movie-nya.
ini sebelum kita masuk ke remajanya, kita juga koordinasi nih dengan PMI yang ada di kotanya, yang ada dengan orang-orang dewasa yang membantu dari remaja memotivasi. Ini ada koordinasi juga, jadi nggak cuma remaja yang dilibatkan, tapi orang dewasa juga dilibatkan. Kalau ini untuk menjalankan kegiatan pasti butuh referensi gitu ya. Ini ceritanya lagi mentoring, ceritanya sih yang lagi mentoring. Nah ini ya kita buat oprek, jadi oprek kita share di medsos. Kalau kita bisa belajar bareng di Zoom, terus banyak yang daftar, nggak dibatasin. Kemudian di sini kita belajar bareng, terus rame banget karena kita saling memotivasi. Nggak punya apa yang laptopnya lagi nggak ada gitu ya, boleh pakai handphone. Kita cari media yang memang friendly buat mereka, tidak membatasi kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini, tapi kita membebaskan. Namun ketika memang masih dalam satu core yang sama, kita dukung terus gitu. Dan ini banyak kontennya, hampir 1000 postingan yang udah dibuat. Memang campaign kecil-kecilan lah ya yang dilakukan sama kita nih anak-anak remaja. Nah itu sedikit sih apa yang dilakukan sama PMI dan teman-teman juga. Dan pastinya di sini banyak teman-teman remaja yang punya ide-ide brilian. Kita lakuin aja dulu gitu ya, pasti nanti ada jalan. Kalau kata Gojek selalu ada jalan. Nah itu pasti bisa dilakukan, terus juga butuh dukungan, butuh support dari nggak cuma remaja, nggak bisa loh jalan, bisa jalan, tapi juga tetap butuh dukungan dari banyak pihak, nggak cuma dari diri kita sendiri, karena kita hidup ya pasti berdampingan dengan orang lain. Kita butuh dukungan, kemudian koordinasi, ya udah jalanin aja dulu gitu. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan sama PMI untuk meng-engage remaja. Kita cari tahu, sebelumnya tuh ada Zoom dulu tuh sama remajanya gitu ya. Teman-teman, kalian tuh lagi rasa apa sih? Kalian tuh lagi butuh apa sih gitu. Gini loh Kak, di sekolah tuh gini, di sekolah tuh ada yang suka ngebully, ngejitak kepala lah, kayak gitu. Terus macem-macem lah ya, curhatan-curhatan anak remaja gitu. Oh gitu, ya udah kita buat konten tentang itu, kayak gitu, sesimpel itu, dan kita meng-engage remaja gitu, mulai dari sekarang gitu ya, gitu. Dan pendekatannya memang secara personal sih, karena kita harus tahu dulu, harus kenal dulu sama teman-teman remaja gitu. Sebenarnya ada lagi beberapa video. Oh iya, ini ada video juga nih, video edukasi sih. Biasanya di TikTok ya, dibikin. Nah, PMI Jaktim juga bikin video-video gitu di TikTok. Dan itu isinya memang anak-anak remaja juga yang mengisi kontennya. Ini karena PMI itu donor darah gitu ya. Kalau PPH Atmaja kan lebih edukasinya ke HIV/AIDS kayak gitu, lebih concern ke situ, pasti akan lebih pro ya untuk bikin konten terkait HIV. Nanti kita bisa juga nih kolaborasi nih, bikin konten-konten yang asik
Kalau PMI kan identik dengan donor darah, jadinya kita bikinnya donor darah nih. Don't get me wrong, Ya, waktu itu I lagi love tren. myself, but I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Iya, itu bikin kontennya nggak ada nggak ada nggak ada 10 menit lah, menit ya. Cuma udah jalan terus langsung masuk ke dalam ruangan donor darah. Jadi ngajak donor itu nggak cuma sendiri tapi bisa sama orang lain kayak gitu. Dan ketika itu jadi meaningful lah ketika oh iya ternyata udah putus-putus ya. Oke. Wih. Tes. Oke. Kedengeran nggak ya suaranya? Kayak putus-putus. Suaranya kedengeran. Putus-putus. Oke, kedengeran ya. Oke, masih ada. Nah, aku ada satu video lagi nih. Ini aku meng-engage lagi. Meng-engage. Nggak cuma remaja sebenarnya. Nggak cuma remaja, tapi orang dewasa juga aku ajak untuk ikutan gitu ya. Aku ajak untuk ikutan. Ini kegiatan adalah nama kegiatan itu Matre TV. Itu ada di PMI untuk remaja PMI. Nah, kok nge-lag ya? Dah. Nah, ini aku play dulu. Nah, ini ngomongin keresahan sih. Aku berawal dari resahnya adalah aku jalan keluar tuh panas banget. This is Farah from Indonesian Red Mohon Cross. maaf ya kalau pronounce-nya nggak jelas gitu ya, kurang bagus. Climate change Aku mencoba significant semaksimal impact. mungkin There are gitu some kedengeran factors di antara affecting suara climate change, mobil-mobil. namely global warming, depletion of forest function, poor waste management, and many more. The impact we can feel now is the extreme weather changes, high rain precipitation, and prolonged dry season. Anyone can be a climate change actor, but it would be better if many people get involved. Bingo Green Challenge project is the innovation with its friendly yet challenging approach by inviting all stages of society to be a climate change actor. Every player will follow the steps according to the pictures, which will make a bingo when it's complete. Everyone get involved in these simple steps leading to the real action. Di Farah, Climate Red TV, Nah, kalau yang Indonesia. video barusan, tes suaranya kedengeran kah? Haidar? Halo, Masih iya. agak putus-putus ya. Iya, Nah, tadi mungkin mohon maaf kalau misalkan videonya kurang terlalu jelas atau putus-putus. Intinya adalah video yang tadi itu aku mengajak semua orang gitu ya, nggak cuma remaja aja, tapi siapapun bisa menjadi aktor perubahan iklim. Caranya gimana sebenarnya, just with a simple step gitu. Aku bikin mungkin udah ada ya sebelumnya, tapi bingonya tuh yang angka-angka gitu atau ya angka-angka yang angka 1, 2, 3. Nah, itu dimodif jadi aktivitas, kemudian ketika kita nanti ngikutin itu berarti udah bingo, terus udah jalan kaki, terus bingo. Aku pengen dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama-sama pakai Instagram, karena anak zaman sekarang tuh kan suka banget ya pakai IG atau pakai medsos, nanti nge-share template-nya, kemudian ngelakuin deh aktivitas itu kayak gitu. Dengan hal-hal yang kecil itu semoga bisa membawa perubahan buat dunia kayak gitu. Itu sedikit harapan yang aku selipkan di situ, tapi punya mimpi besar supaya kita bisa sama-sama gerak bareng. Itu sih dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan aku yakin bahwa setiap orang itu punya ide atau inisiatif, tapi mungkin
belum semuanya terrealisasikan gitu, tapi dengan kita coba dulu itu bisa menjadi sebuah gebrakan gitu ya buat semuanya. Kita next lagi nih. Nah, di sini masih ada waktu ya, semoga. Boleh teman-teman di rate nih 1 sampai 10 kira-kira seberapa besar sih pengaruh teknologi teman-teman? 1 sampai 10. Boleh tulis kolom chat ya. Aku juga mau nge-rate sih, aku mau nge-rate 10. 10. 100. Kak Ferry Kamil 9. Diana 9,9. Coba yang lain berapa? Kak Rizka 100 sih. Sama jadinya, padahal sama 10. Boleh sambil ditulis di kolom chat. Rata-rata nggak remet ya. Nggak remet ya teman-teman, jadi sangat berpengaruh besar, terutama juga dalam kehidupan sehari-hari, tidak lepas kita dari yang namanya teknologi, semakin berkembang, tapi bagaimana caranya kita bisa mengadaptasi bahasanya gimana ya, meresapi ya, menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Ini apa nih 10/10? Ada Kanovi 10, apalagi kalau nggak ada internet, nggak bisa Netflix. Iya ya, bener ya Kak. Nggak bisa ada internet yang tadi nggak ada hiburan ya. Sip. Nah, di sini aku ada closing-nya, itu adalah seperti main lato-lato. Hidup itu ibarat main lato-lato, harus seimbang. Work hard, play hard, istirahat. Itu dia dari Inspirasi Spirit. Apa sih Inspirasi Spirit gitu? Inspirasi Spirit. Terima kasih banyak teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab juga nih. Boleh itu sedikit sharing-sharing ya. Wah, 5 menit lagi ya. Udah mau tutup. Nih, Udah, boleh Kak nih Farah? teman-teman. Udah selesai Ini presentasinya, tuh Kak? sedikit pemaparan aku. Kita diskusi tadi juga udah. Boleh nih Kak Haidar kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak masih stay loh dari tadi. Makasih Kak Farah pemaparannya, meskipun apa tadi ada kesulitan teknis ya. Kita banyak pemaparannya mulai dari presentasi, video, terus juga sharing-sharing dari Kak Farahnya sendiri gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dari pertanyaan nih tadi karena tadi ada sharing dari Ibu Nilu, ini ada pertanyaan mungkin ya yang belum sempat dibahas dari Mas Ferry Kamil. Ini gimana kalau misalnya menurut remaja gitu menentukan batasan-batasan untuk menentukan batasan-batasan penggunaan gadget atau penggunaan teknologi gitu. Gimana sih remaja? Bagaimana sih orang tua bisa approach ya, bisa mendekati, bisa ngobrol, bisa kerjasama gitu biar remaja tuh biar sama-sama enak gitu kan. Karena Kak Farah juga kan harus fair kan ya dalam penggunaan gadget. Nah, kalau misalnya menurut Kak Farah sendiri nih dari perspektif remajanya tentunya kan gimana itu? Iya, ini Pak Ferry atau Kak Ferry-nya tuh lagi sholat, nggak apa-apa nih. Nanti sambil diketik aja kali ya. Nanti sambil aku ketik juga. Boleh, nanti Nah, aku ini tulis juga di kolom chat. sip, thank you nih Haidar. Nah, gimana sih cara menjelaskan batasan-batasan yang seharusnya diperhatikan oleh remaja saat menggunakan gadget? Tadi sih kalau berangkat dari pengalaman-pengalaman gitu ya, dan sesi-sesi sharing diskusi gitu. Kalau misalkan membatasinya caranya gimana? Pastinya ketika kita apa ya? Kalau anak atau remaja itu langsung dimarahin gitu ya,
kamu nggak boleh ini kayak gitu. Justru malah jadi kepo. Justru malah bukannya makin takut, tapi malah ada beberapa mungkin takut sih, tapi ada beberapa yang memang malah jadi semakin penasaran gitu, malah semakin ngumpet-ngumpet, diem-diem gitu. Nah, kita ajak anak atau remaja itu seperti teman kita sendiri, diajak ngobrol. Kamu habis nanya kabar dulu, apakah anak atau remaja ini udah siap untuk cerita atau belum. Kita harus pas juga nih timingnya. Kemudian kita cari tahu kamu lagi ngeliat apa sih kayak gitu. Ini nyambung juga ya dengan resiko anak-anak terpapar dengan gambar pornografi gitu ya. Gitu. Di pendekatan juga lagi ngomongin apa sih. Kemudian selain remajanya itu tahu atau pintar dalam menggunakan gadget, tentunya sebagai orang tua juga kita harus tetap bisa adaptasi sih. Tadi juga sepakat dengan Bu Niluh gitu ya, dengan kita juga harus tahu dan pintar menggunakan gadget seperti apa, dan sharing sih, ngobrol baik-baik sih sama remajanya itu sendiri, memang kebutuhannya seperti apa, kemudian buat kesepakatan bersama supaya penggunaan gadget itu bisa dibatasi gitu. Dengan kita, jadi kita bisa bekerja sama dengan baik nih sama anak atau sama remaja, ketika kita fair play, pasti mereka juga positive thinking, kita harus bisa berpositif bahwa remaja juga bisa kita ajak kolaborasi dan kerjasama untuk tidak menggunakan gadget dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu gitu. Kemudian pendapat tentang anak yang akan terpapar dengan gambar-gambar tanpa busana atau video. Nah, tadi juga pada dasarnya memang hal yang wajar ketika memang remaja itu ingin punya ketertarikan gitu ya, hormon-hormon dalam tubuh itu pas remaja itu ya sudah mulai ada di masa pubertas gitu. Jadi ketika remaja suka lawan jenis, suka melihat suka pacaran ya, itu juga sudah mulai tertarik satu sama lain, itu juga memang hal yang wajar karena memang pada masa pubertas. Nah, balik lagi untuk ketagihan atau kecanduan ini yang akan melihat kayak jadi pengen banget melihat yang tanpa busana kayak gitu, itu yang memang bisa kita lakukan pendekatan juga, karena kalau misalkan kita ujuk-ujuk tadi ujuk nggak boleh gitu ya, malah semakin melihat gitu, semakin cari-cari, semakin pinter lah, semakin diem-diem lah untuk mengakses itu gitu. Dan algoritmanya ketika memang sudah dari beberapa media sosial gitu ya, algoritmanya kalau kita sering melihat konten yang seperti itu akan munculnya hal-hal yang sama gitu. Nah, makanya bisa menjauh, bisa disin dulu nih, jangan akses dulu, akses ya algoritmanya akan muncul juga nih konten-konten yang seperti itu. Nanti bisa juga di diet sosmed gitu ya, ada namanya diet sosmed, itu membatasi screen time gitu, jangan buka medsos TikTok berapa menit, terus jangan ngeliat yang seperti apa kayak gitu, jangan ngeliat konten yang pornografi kayak gitu, jangan melihat yang kayak cuplikan film yang aneh-aneh kayak gitu. Itu bisa dibatasin sih selama kita bisa bekerja sama dengan anak itu sendiri. Kemudian apa yang perlu diobrolin dengan anak atau remaja, bagaimana biar asik membawa topik ke anak atau remaja. Yang pastinya tadi selain kita tahu timing yang pas, kita lihat hal apa yang disukai remaja ya enggak? Hal apa sih yang disukai sama remaja dan yang dibutuhkan sama remaja itu sendiri. Contoh, kalau anak kuliah tuh yang dicari contohnya misalkan tempat jajan yang murah, terus tempat cari buku yang banyak,
gitu, terus murah-murah gitu ya, murah meriah, terus tempat nongkrong yang asik kayak gitu. Itu bisa dibuka tuh untuk obrolan-obrolan yang kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi capek, biasanya biasanya ngelakuin apa, bisa jadi anaknya tuh pengen istirahat di rumah atau pengennya jalan sama teman kayak gitu. Itu kita tahu dulu kesenangan, kesukaan dan juga kebutuhan dari remaja itu sendiri. Nanti akan ini apa ya, kalau udah dikasih kayak petasan lah ya, kalau udah dikasih disundut pasti banyak nih ngobrol ceritanya gitu. Itu gimana caranya supaya mengajak anak atau remaja jadi teman sendiri sih, karena kita pengen diajak jadi teman ya. Aku juga pengen nih diajak jadi temen ya Pak Ferry apa Kak Ferry ya tadi ya, aku nggak kedengeran suaranya soalnya. Gitu sih Biasa, kalau dari aku gitu biasanya Kak. dipanggilnya Mas Gimana nih Ferry. kalau Ferry? Oh Mas Ferry, yang di gitu Mas Ferry. Oke, ya. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan, atau mau ada ajak diskusi lagi atau mau sharing lagi gitu, kita masih bisa lah 1-2 orang. Oke. Ada lagi teman-teman? Artinya sudah cukup. Kalau tidak ada, tadi udah banyak ya ketika maparin sekalian sharing gitu. Jadi kayaknya pas lagi dipaparin gitu, lagi curhat juga bahas boleh. jadi Iya nih, boleh curhat-curhat juga. Atau kalau di forum masih kurang nyaman, boleh juga. Tadi kan udah di-share juga. Boleh DM Instagram PMI juga boleh. Aku kadang juga pernah loh, aku jadi pernah curhat sama teman sesama admin, tapi malah jadinya di akun organisasi. Lupa gitu ya. Itu juga harus diperhatikan, hati-hati. Gitu. Kalau lagi main medsos juga perlu tahu batasan diri lah ya. Gitu. Sepertinya sudah. Haidar. Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Oke, terima kasih untuk Kak Farah atas pemaparannya tentang remaja dan teknologi gitu. Jadi di diskusi kultural dan sharing kali ini kita jadi tahu gitu gambaran perilaku remaja dengan menggunakan teknologi ya pertama gitu. Kedua, kita juga tahu dampak positif dan negatif dari media sosial yang salah satu potongan teknologi yang sering banget digunakan oleh remaja. Dan tentunya ini semua dari perspektif remaja gitu. Jadi tadi ada sharing dari orang tua, aku juga sebagai kakak juga tahu gitu. Karena kan remaja kan ya lumayan luas ya rentang umurnya gitu. Jadi beda umur aja kayaknya udah beda gitu bagaimana cara mendekatinya gitu. Tadi kita juga tahu insight bagaimana sih apa sih yang remaja inginkan gitu untuk dalam membentuk batasan, membentuk aturan tentang gadget gitu ya. Ketika penggunaan teknologi ini semakin sering gitu. Oke, terima kasih semuanya partisipan rekan semua yang udah bergabung di sini. Udah mau selesai, kita foto bareng dulu kali ya. Gitu. Jadi aku tunggu semua untuk mengaktifkan kameranya. Screenshot. Oke, aku tunggu ya. Bagi yang mau mengaktifkan kamera, silakan langsung aja aktifin kameranya biar kita foto. Oke, udah ada nih, banyak. Ayo, aku tunggu beberapa detik lagi, berapa menit lagi. Halo Mas Ferry. Halo Mas Ferry. Oke, udah siap ya? Udah siap semua? Kan aku screenshot. 3, 2, 1. Sekali lagi, tadi ada yang
Ada yang baru muncul nih. Gue hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semua yang udah berdiskusi aktif di sini di diskusi kultural dan juga udah ikut dari awal sampai akhir sampai diskusi kultural kali ini. Terima kasih juga Kak Farah atas insight-nya, pemaparannya, videonya juga sangat menarik gitu ya. Kita akan ketemu lagi di diskusi kultural selanjutnya. Selamat sore semua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih PPH Armajaya.